Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di pertemuan sore hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, kita kembali berjumpa via Google Meeting dalam acara Holiday Class Graphic Design Part 2 ya. Kalau Anda simak di Classroom itu agenda kita hari ini adalah membuat ID card ya. ID card di sini salah satu contohnya adalah kartu nama. Pasti semua di sini sudah familiar ya sama kartu nama atau ID card. Nah, kartu nama yang konvensional atau ID card yang konvensional biasanya dicetak dalam bentuk kotak atau persegi panjang, ukurannya kira-kira 9 kali 5,5 cm, kemudian bisa dicetak dalam kertas tebal ataupun bisa juga dicetak dalam bahan PVC atau bahan semi plastik ya. Nah, macam-macam ID card sebenarnya banyak ya, tidak hanya kartu nama, KTP itu juga ID card, SIM itu juga ID card, termasuk dalam ID card. Nah, untuk kali ini kita akan bikin atau kita akan buat sebuah ID card yang mana di situ nanti akan ada tertulis nama Anda masing-masing ya. Nah, sebelum kita membuat praktik, silahkan Anda persiapkan Corel Draw-nya semua. Sudah dibuka dulu belum? Sudah dibuka belum? Corel Draw. Kemudian pada file minggu lalu, file simpanan kita minggu lalu. Kemudian silahkan tambah page ya. Di sini ada tulisan page 1, kemudian di sebelah kirinya ada tanda plus. Silahkan diklik, nanti akan nambah page atau halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Langsung ke praktik saja ya, tidak usah lama-lama biar nanti juga selesainya tidak sampai maghrib. Oke, dalam membuat ID card, nah di sini nanti akan saya contohkan untuk ID card secara umum ya, secara umum ukurannya adalah 9 cm kali 5,5 cm ya. 9 cm kali 5,5 cm. Nah, 9 cm kali 5,5 cm kita buat pakai rectangle tool di sini nggih. Nah, rectangle tool ambil dari tool box. Kemudian kita gambar sembarang dulu. Nah, sembarang dulu. Kita gambar sembarang dulu. Yang penting persegi panjang seperti ini nggih. Nah, yang penting persegi panjang seperti ini. Lalu gimana caranya untuk mengatur ukuran? Kalau pertemuan minggu lalu kita membuat logo Android kan belum pakai ukuran ya. Nah, kali ini kita coba pakai ukuran. Ukurannya, cara membuatnya adalah ketika kita membuat sebuah persegi panjang seperti ini, asumsinya yang 9 cm itu adalah ukuran panjangnya nggih. Ukuran panjangnya kita buat 9 cm. Nah, cara membuatnya adalah di atas ini. Nah, kita perhatikan ini ada object size untuk width dan height ya. Nah, kuncinya ada di sini. Kemudian kita harus perhatikan sebelum mengatur panjang dan lebarnya, ini di sebelah kanannya itu ada yang namanya log ratio. Log ratio itu gambar gembok. Silahkan diposisikan pada posisi gembok terbuka, jangan posisi gembok tertutup. Ya, posisi gembok terbuka kita blok, kemudian kita ganti 9 untuk yang atas, kemudian yang bawah itu kita ganti 5,5. Ini kalau satuannya yang kita pakai adalah cm.
Kalau yang Anda pakai milimeter atau yang lainnya silahkan dikonversi sendiri ya. Silahkan dikonversi sendiri ya. 9 kali 5,5. Oke. Nah, sudah jadi satu. Oke, kita fokus di satu persegi panjang ini, ya. Oke, di satu persegi panjang ini nantinya akan kita buat ID card atau kartu nama kita masing-masing. Nah, ID card ini nantinya akan berisikan apa saja. Biasanya kalau ID card atau kartu nama berisikan apa saja? Apa saja Mas Said? Halo? Kartu nama berisikan apa saja? Halo? Nama. Nama, Mas Said, apa saja Mas Said? Ini kemana Mas Said ini? Wah, kita ditinggal turu ini. Apa Pak? Kartu nama isinya apa saja? Nama, Oh, ID, alamat, alamat, lalu apa lagi? nomor HP, Nomor HP atau telepon ya. Terus ID penduduk. ID penduduk. Ini Pak. Enggak sampai ID penduduk ya. Kayak ini kartu nama ya, bukan database ya. Nah, kartu nama isinya tentu saja nama pemegang kartu tersebut atau pemegang ID card tersebut ya. Kemudian ada kontak. Nah, kontak itu bisa berupa nomor telepon atau nomor handphone atau email atau sosial media. Nah, kontak itu kan sekarang banyak ya. Email atau sosial media. Kemudian ada alamat rumah. Ada alamat kantor atau alamat workshop. Kemudian ada lagi biasanya itu disertai dengan workshop atau alamat atau nama organisasi atau nama instansi di mana tempat ia bekerja. Ya, misalkan nih kita bekerja pada instansi PT apa? PT ABCD. Nah, alamatnya di mana? Kemudian biasanya di situ ada keterangan PT ABCD ini bergerak di sektor atau bidang apa. Nah, kemudian baru nanti diikuti dengan nama Anda, jabatan dan juga kontak. Kemudian di bawah itu biasanya ada alamat rumah dan juga alamat kantor. Begitu ya. Oke. Nah, tugas Anda ini nanti saya mencontohkan membuat ID card. Tugas Anda adalah membuat nama Anda masing-masing di dalam ID card yang Anda kerjakan. Kemudian PT-nya atau organisasi atau instansinya bebas, jenengan bikin sendiri atau pakai instansi. Kalau memang Anda sudah bekerja di sebuah instansi ya silahkan pakai instansi Anda masing-masing ya. Kemudian alamat dan kontak tentu saja alamat dan kontak Anda masing-masing. Kemudian untuk pewarnaan dan lain sebagainya nanti bebas juga. Variasinya pun juga bebas ya. Oke, pertama-tama setelah kita membuat persegi panjang itu yang selanjutnya yaitu kita buat isiannya dulu atau konten dari ID card ini. Oke. Menggunakan text tool. Nah, lalu diklik di luar dulu tidak apa-apa. Kasih nama. Kalau nama saya Iksan ya, tak kasih nama saya sendiri. Nah, kemudian bawahnya ada langsung nomor handphone atau kontak telepon ya. Oke, kemudian selanjutnya klik lagi untuk alamat address. Nah, jalan mana?
Oke. Kemudian yang ketiga ada office ya. Nah, office-nya mana? Jalan Raya. Bentar. Jalan Raya Wonogiri Ngadirojo kilometer 3 Bulusari Bulusulur Wonogiri Jawa Tengah. Oke. Lagi konten yang selanjutnya setelah nama, kontak, kemudian alamat, kita bisa, nah ini instansi ya, instansi di mana tempat saya bekerja. Ya, kampus Duta Bangsa Wonogiri. Oke. Nah, ini konten-kontennya sudah jadi. Tinggal kita susun sedemikian rupa sampai bisa masuk di sini ya, di kotak yang 9 kali 5,5 ini tadi. Nah, pertama-tama kalau Anda masukkan langsung di sini, ya tentu saja ini belum cukup ya ukurannya ya. Nah, oke, silahkan dibuat kecil dulu atau disesuaikan ukurannya. Anda bisa menyesuaikan dengan ini, dengan menarik notes atau titik ini, atau dengan cara, nah ini font size ya, font size-nya diatur sendiri, bebas. Nah, setelah menaruh ini, nah kira-kira mau taruh nama instansi mau saya taruh di sini. Kemudian, nah nama pemegang kartu itu dibuat center ya, Ctrl E, di blok dulu, kemudian Ctrl E ya untuk center. Nah, kemudian taruh di posisi tengah. Kemudian untuk kontak nomor HP ini biasanya ukurannya dia lebih kecil, oke. Nah, rada dicilik, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian alamat ini juga akan kita taruh di bawah. Ukurannya silahkan diperkecil berapa ya? 9 atau 10 poin mungkin. Nah, address office. Ini tak anu aja. Alamatnya tak persingkat aja lah biar nggak terlalu gede. Nah, seperti ini tinggal di drag E untuk meluruskan secara horizontal. Paste dulu, mau taruh di posisi mana? Oke. Nah, kira-kira nanti tempatnya adalah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah boleh Anda atur fontnya dulu atau Anda buat backgroundnya dulu. Nah, kalau saya kelihatannya mau tak atur fontnya dulu aja lah ya. Font kita bisa atur biar lebih bagus ya. Nah, ini kemudian yang lain dulu. Ini juga diatur fontnya. Bebas fontnya, menyesuaikan di ini kok kurang resmi ya. Kalau organisasi tempat bekerja kan biasanya ya jangan yang aneh-aneh tulisannya.
Oke, gini. Ini ganti, misalkan tak ganti Calibri aja. Nah, gini. Kemudian saya mau tambahkan aksen garis di antara nama dan kontak. Nah, garis pemutus. Seperti ini, kurang kecil dikit. Oke. Alamat ini juga akan saya ganti fontnya menjadi Calibri atau mungkin Calibri biasa. Ya, tidak yang Calibri miring. Calibri biasa. Kemudian tulisan address ini akan saya besarkan sedikit, mungkin 11 atau 10 poin ya, supaya dia ada penekanan ya, penekanan bahwasanya oh ini address atau alamat rumah. Kemudian office ini juga akan saya besarkan 10 atau 11 ya. Kemudian ditebalkan. Nah, ini siapa ini? Oh, Fernando. Oke, bisa ditempatkan ulang, di remap ulang. Ya. Tempatnya di sini. Oke, nah ini komposisinya sudah tertata kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bisa kita membuat backgroundnya ya. Membuat background itu bebas ya, yang artinya sesuai dengan keinginan Anda. Ataukah Anda ingin polosan seperti ini dan cuma dikasih warna tok? Ya monggo, bebas nggih. Di sini saya contohkan sedikit untuk membuat background. Itu bisa Anda variasikan dengan grafis-grafis seperti garis, kemudian kurva dan lain sebagainya. Saya contohkan di sini saya ada pakai Bezier ya. Nah, saya pakai Bezier yang mana saya untuk membuat 3 titik di sini ke atas sampai keluar persegi panjang. Nah, sampai terhubung seperti ini, guys. Nah, klik sini. Kemudian saya pakai shape tool untuk melengkungkan. Sini juga saya pakai shape tool. Nah, seperti ini. Kemudian drag untuk tulisan Kampus Duta Bangsa, tekan Shift Pick Up untuk menaikkan. Kemudian ini coba dikasih warna apa ya yang bagus? Merah mungkin ya, merah. Nah, merah. Kemudian kita duplikat yang merah ini, Ctrl D. Kemudian yang merah yang belakang kita coba kasih warna abu-abu. Nah, sini untuk gradasi warna merah ke abu-abu. Kemudian untuk merah dan abu-abu ini kita seleksi dengan cara diklik warna merah, kemudian tekan Shift bener shift deh ya, shift, kemudian kita group, Ctrl G, lalu kita masuk ke objek, power clip, place inside frame, masukkan ke kotak, plug. Nah, sudah jadi satu variasi backgroundnya ya. Nah, kalau Anda kurang serak, wah ini fontnya kurang bagus nih, bisa Anda ganti lagi ya. Atau kurang ada penekanan, kurang tebel. Ya, silahkan dicari font yang bagus. Nah, mungkin misal ini aja nih bagus nih, Kampus Duta Bangsa
Wonogiri. Kemudian kalau kurang cerah, oh Pak kurang cerah warna merah dengan hitam itu kurang cerah. Ganti warnanya apa? Misalkan ini diganti warna kuning. Nah, kuning kemudian outline-nya saya kasih warna hitam. Nah, ini akan jauh lebih bagus. Nah, kita sesuaikan outline-nya. Klik 2 poin. Ini dicentang scale with object. Lah, akan lebih bagus. Ya, sini ya. Jadi untuk mengatur si outline-nya ini yang warnanya hitam ini, Anda bisa masuk di pojok kanan bawah ini yang pen. Ya. Nah, 3. Oke. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya antara alamat rumah dan juga alamat kantor ini kita bisa juga variasikan, kita beri semacam pembatas ya. Nah, pembatas seperti ini kita pakai bezier lagi, plug, katakanlah warnanya merah sama merah. Kemudian kita atur lagi di sini, plug, outline-nya kita tebalkan jadi 3. Oh, terlalu tebal. 2 mungkin. 2. Ini centang. Kemudian stylenya kita supaya tidak hanya garis, stylenya kita buat titik-titik. Oke. Nah. Klik. Ini sama kayak tadi, power clip, objek power clip. Kalau di Corel versi lain mungkin power clip ada di arrange ya. Arange di X7 atau X5 itu ya. Lalu di background yang putih, yang masih putih itu kita bisa masukkan logo ya. Kita bisa masukkan logo. Nah, logo atau mungkin apalah ya. Kalau misalkan instansi Anda bekerja di bidang kontraktor, misalnya Anda bisa kasih gambar alat-alat berat. Nah, itu bisa. Jadi untuk penambah grafisnya kita coba cari logo Duta Bangsa Wonogiri. Nah, yang ini ya, coba yang ini ya. Save image. Oke. Kita tarik ke sini. Nah, langsung. Nah, ini si logo akan kita taruh di belakang tulisan nama. Kita taruh di belakang tulisan nama pemegang si ID card. Nah, kemudian di sini nanti akan logo ini akan saya buat terlihat samar-samar atau terlihat tidak, warnanya tidak cerah atau terlihat samar-samar ya, atau transparan. Nah, caranya gimana? Anda cari toolbar atau toolbox. Di toolbox itu namanya adalah transparency tool. Nah, transparency tool itu ikonnya adalah seperti gambar gelas ya, gambar gelas. Nah, biasanya jadi satu dengan ini shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude. Tapi kalau di Corel 2018, 2020 itu masuknya dia sudah tool sendiri ya, transparency tool. Sini, kemudian Anda cari di atas ini ada uniform transparency. Nah, transparansinya ini bisa Anda sesuaikan ya. Tingkat ke transparansinya ini bisa Anda sesuaikan. Nah, di sini, di sebelah kanan ini mau putih banget sampai nggak begitu terlihat atau berapa persen. Nah, ini 80% atau berapa, silahkan diatur sendiri, disesuaikan dengan desain Anda.
Kemudian setelah sesuai, Anda rasa cukup, silahkan Anda power clip sama kayak tadi ke kotak. Nah, nek kurang pas. Nah, ini kan kayak gini kurang pas ya, dia masih nabrak yang warna merah ya. Silahkan klik kanan, edit power clip atau edit konten. Ini agak diturunkan atau disesuaikan dengan tempat atau letak di mana Anda ingin masukkan logonya. Oke, finish. Klik kanan, finish kalau sudah. Nah, ini sudah jadi satu ID card yang sederhana saja. Nah, walaupun sekarang untuk penggunaan ID card ini sudah jarang ya, mungkin sekarang hampir jarang ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita mempelajari untuk membuat ID card. Minimal Anda tahu lah. Minimal Anda tahu, oh cara seperti ini. Ada apa Mbak Ega? Buatan Pak. Oh, gimpun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, ini baru ada yang masuk malahan. Pak, kecepatan Pak. Ya, selain Pak, nanti kecepatan, apalagi? di YouTube buatan Mbak. Pripun, Mbak? Nanti videonya di-share di YouTube buatan. Di-share. Minggu lalu tak share juga kan? Oh iya. Nanti di-share, nanti tak share di YouTube. Tetap nanti ada share-shareannya. Penting jenengan treatmentnya sama kayak minggu lalu. Jenengan tetap mengerjakan. Nah, nanti hasil pekerjaannya di screenshot kemudian upload di Classroom. Nah, menurut pengamatan saya minggu lalu itu yang garap itu hanya 32 atau 33 gitu, enggak salah. Nah, saya apresiasi ya yang sudah mengerjakan. Ya, Anda luar biasa. Silahkan nanti ini yang kedua dipraktikkan. Masih ada waktu setengah jam, monggo. Digarap saiki rapopo sambil sembari saya pandu dari sini. Silahkan. Apabila ada pertanyaan, monggo, silahkan Mbak, Mas. Pak mau bertanya. Iya, monggo. ID card-nya itu sesuai itu apa bebas, Pak? Bebas ya, saya katakan di awal dari awal tadi. Nggak sama nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, loh malah justru jangan sama ya. Malah justru jangan sama dengan saya. Yang saya ini kan, yang saya contohkan ini ya cuma sederhana lah, saklek kayak gitu. Anda punya variasi lain yang lebih bagus itu malah lebih baik, Nah ini. Ya, makasih Pak. Ini kan kontennya dari awal memang ID card itu yang saya contohkan adalah kartu nama. Isinya kartu nama kurang lebih seperti itu. Kalau Anda punya variasi, monggo ya, seperti itu, Halo, ada yang ditanyakan? Ada yang sudah mengerjakan? Saya cek di Classroom ya. Atau kalau yang gimana? Itu untuk ukuran kotaknya berapa tadi Pak? 9 cm ya, gini aja tak tulis 9 cm 9 cm
sama 5,5 cm. Iya Pak, terima kasih Pak. G. Jadi sini 5,5, ini 9 cm. Nah, ini G. Ini ukuran yang biasanya saya pakai G. Kalau ukurannya mungkin berbeda dengan yang sering Anda jumpai, ya silakan disesuaikan mawon. Ya, jadi tidak saklek. Kadang-kadang kan ukuran bisa beda-beda ya, selisih beberapa mili itu tidak menjadikan masalah. Bos, repot ora bos? Penting iki jawaban WA aku. Aku iki lagi wae bar entuk WA Pak mau bertanya. saka nomor sing tidak dikenal. Engko tak kirim yo WA-ne Pak. kaya apa. Nggih, Mas Said gimana? Cara membuat logonya biar transparan itu gimana Pak? Pakai tool transparansi, Mas, ya. X5. Di X5 ya sama, toolnya transparansi. Biasanya, Dekat mana, Pak? Nggih, saya contohkan dulu. Biasanya tool transparansi itu jadi satu dengan ini, Mas. Ini apa namanya? Shadow tool. Nah, shadow, kemudian contour, blend, distort, envelope. Biasanya yang ngisor dhewe, Mas. Itu apa namanya? Simbolnya atau ikonnya itu adalah gelas yang kayak gelas buat di pesta-pesta itu loh, miring. Nah, miring atau jejak saya agak lupa. Yang jelas simbolnya gelas. Itu kalau di X5, X6 itu masih sama simbolnya. Nah, perbedaannya di sini letaknya saja ya, hanya letaknya dan ikonnya. Kalau fungsinya sama. Kalau di 2020 dia sudah tool sendiri, transparency tool di situ. Udah ketemu Mas Said? Sampun Pak. Sampun nggih. Yang lain monggo. Kayak gambar Milan Pak. Boleh di share screen Mas Said? Saya tak stop sharing. Nah, biar teman-teman tahu. Monggo. Oh iya, bagus. Wah, kamu kok ya udah nggak apa-apa. Kamu sudah. Milan Listi Pak. Gimana? Milan Listi. Oh iya, oke. Sip, bagus. Oke, cukup Mas Said. Bisa di stop share. Nah, ini ya, seperti ini. Yang lain, ada yang sudah selesai seperti Mas Said?
Ada yang sudah selesai? Belum? Baik. Ada yang tanyakan lagi enggak? Untuk ID card cukup mudah ya. Nah, cukup mudah. Semoga tidak ada kesulitan. Oke, kalau tidak ada yang tanya, Mau bertanya Pak. gimana? Oh, Mas Said masih mau tanya. Oke. Iku Pak, kalau untuk perbedaan Adobe Illustrator sama Corel Draw itu gimana ya Pak? Adobe Illustrator dengan Corel ya, perbedaannya intinya sama nggih. Untuk pengolah vektor, hanya saja dia produsennya yang beda atau pengembangnya yang beda. Kalau Corel ya dari Corel, kalau Illustrator itu produknya dari Adobe nggih. Satu keluarga dengan Photoshop, PageMaker, kemudian pengolah video itu apa? Premiere. Nah, itu satu developer ya. Kalau Corel dia sudah beda developernya. Begitu Mas Said. Intinya editor vektor sama editor vektor atau pengolah vektor. Monggo, yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, waktu menunjukkan pukul 17.18, masih ada waktu kira-kira 12 menitan ya. Bisa Anda pakai untuk mengerjakan itu, kemudian nanti di-upload di Classroom ya. Oke, begitu? Mau bertanya Pak. Oh, gimana? Oke, Mas Kiromi gimana? Maaf saya terlambat Pak. Untuk hari ini temanya apa ya Pak? Oh, untuk hari ini temanya adalah membuat ID card Mas Riki. Jadi seperti yang saya contohkan ini, yang saya share screen, itu tadi saya praktikkan membuat ID card ukurannya 9 cm kali 5,5 cm. Teknisnya seperti biasalah, membuat kotak dulu, kemudian membuat tulisannya, lalu disusun, kemudian dikasih warna. Kalau Anda terlambat tadi masuknya, nanti bisa disimak di video rekaman kita hari ini ya, mungkin paling cepat besok pagi ya. Kemudian untuk penugasannya Mas Riki, nanti saya ulang lagi, silakan Anda kerjakan, praktikkan membuat ID card bebas, tidak harus sama seperti contoh punya saya ini. Namanya juga nama Anda, kontaknya kontak Anda. Kalau sudah jadi di screenshot, kemudian hasil screenshotnya silahkan di-upload di Classroom Holiday Class. Nggih, paham Mas Regi? Siap Pak, paham Pak. Oke, jadi untuk pengumpulannya masih sama, saya batasi besok sore nggih. Jadi Anda masih punya banyak waktu untuk mengerjakan dan mengulik-ngulik supaya lebih banyak variasi dari ID card yang Anda hasilkan atau Anda desain atau Anda buat. Semakin variatif semakin baik nggih, gitu. Terima kasih untuk meeting saya tutup sampai di sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.